Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibhara Bilaiza, NIM 1965511. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah metode numerik kelas D. Nah, untuk ujian akhir semester kali ini pada mata kuliah metode numerik, saya akan menjelaskan tentang metode numerik dan sistem persamaan linear dan metode numerik. Untuk metode numerik sendiri ada penjelasan tentang metode numerik dan sistem persamaan linear. Nah, untuk yang pertama yaitu metode numerik. Nah, metode numerik ini sendiri yaitu sebuah teknik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi, atau yang disebut dengan hitungan aritmetik. Nah, untuk tujuan metode numerik ini karena banyaknya permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik, jikapun ada, maka permasalahannya, prosesnya itu seringkali rumit dan bahkan memakan banyak waktu sehingga tidak efisien. Oke, dan untuk selanjutnya, selain pengertian metode numerik dan tujuannya, metode numerik ini juga biasanya digunakan saat menyelesaikan persoalan matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik. Di antaranya yaitu menyelesaikan persamaan nonlinear, persamaan simultan, diferensial dan integral, interpolasi dan regresi, menyelesaikan persamaan diferensial, masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Kemudian untuk saat ini terdapat berbagai paket program komputer yaitu seperti Excel, MATLAB, dan paket lainnya yang tersedia dan diperdagangkan sehingga mudah didapat dalam pengoperasiannya untuk mencakup metode numerik ini. Sehingga pemecahan masalah tinggal menyesuaikan dengan karakter program paket tersebut dengan algoritma yang digunakan dalam pemecahan masalah. Dengan begitu, metode numerik ini bisa digunakan dengan komputer. Nah, metode numerik ini digunakan oleh seseorang yang tidak menemukan solusi atau pemecahan masalah dari masalah dengan menggunakan metode analitik. Disebabkan karena itu, metode numerik ini selalu berbentuk angka sehingga solusi metode analitik dapat berbentuk fungsi matematika yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Jadi metode numerik ini lebih sederhana daripada metode analitik. Untuk tahap pemecahannya ada pendefinisian, kemudian pemodelan, dan yang terakhir yaitu penyederhanaan. Untuk pendefinisiannya ini masalah yang diangkat, masalah yang diperintahkan, kemudian untuk pemodelan ini persoalan dunia nyata yang kemudian dimodelkan dalam persamaan matematika. Yaitu yang terakhir penyederhanaan model, yaitu model matematika yang dihasilkan dari tahap sebelumnya mungkin saja terlalu komplit, yaitu memasukkan banyak variabel atau parameter sehingga model matematikanya semakin rumit penyelesaiannya. Model matematika yang diperoleh dari penyederhanaan ini. Kemudian di sini ada formalisasi numerik, yaitu tahapan dari selanjutnya yaitu untuk memformulasikan secara numerik. Kemudian ada pemrograman di mana tahap ini untuk menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dikuasai. Untuk yang kedua di sini ada sistem persamaan linear dan metode numerik. Di sini ada dua juga, yaitu ada metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Untuk yang pertama metode Gauss, di sini pengertiannya karena metode ini dari eliminasi, maka metode eliminasi Gauss ini adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi metrik yang lebih sederhana lagi dengan melakukan operasi baris sehingga metrik tersebut menjadi metrik yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Nah, untuk
Metode eliminasi Gauss ini ditemukan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai julukan Prince of Mathematics, yaitu Carl Friedrich Gauss. Nah, metode ini menggunakan metode ini karena metode eliminasi Gauss ini dikembangkan dari metode eliminasi untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel yang bebas. Dan metode eliminasi Gauss ini lebih sederhana. Kemudian untuk tahap penyelesaiannya ada 3, yaitu yang pertama menggantikan urutan 2 baris, kemudian mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0, kemudian menambahkan suatu baris dengan baris yang lainnya. Nah, untuk contoh soalnya ada X plus 2Y plus Z sama dengan 6, kemudian X plus 3Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 12. Kalau disederhanakan menjadi 1, 2, 1, 6, 1, 3, 2, 9, 2, 1, 2, 12. Nah, untuk operasi metriknya di sini yang pertama baris kedua dikurangi baris ke-1. Kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1. Dan baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Kemudian baris ketiga dibagi dengan 3. Nah, untuk yang pertama itu baris kedua dikurangi baris ke-1. Baris keduanya kan 1, 3, 2, 9. Nah, itu dikurangi 1, 2, 1, 6. Yaitu yang merupakan baris yang pertama. Jadi 9 dikurangi 3 sama dengan 3, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, dan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1. Baris ke-1-nya 6 ini. 6 kali 2, 12. Jadi 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian 1 kali 2, 2 dikurangi 2, 0. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Jadi hasilnya 0, min 3, 0, 0. Kemudian untuk baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Ini tinggal menambahkan. Kemudian dari contoh soal di atas itu mendapatkan persamaan linear yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 6. Y sama dengan Y plus Z sama dengan 3. Sehingga menghasilkan Z sama 3. Dan nah, untuk kedua yaitu metode Gauss-Jordan. Pengertiannya yaitu pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Metode Gauss-Jordan menghasilkan metrik dengan bentuk baris alasan yang terreduksi. Kemudian untuk penemunya sama dengan metode Gauss sebelumnya, tapi di sini juga Camille Jordan, seorang matematikawan berkebangsaan Prancis yang juga seorang profesor di École. Nah, di sini ada metode eliminasi Gauss-Jordan dipilih karena proses perhitungannya lebih sederhana dan teliti. Jadi intinya metode eliminasi Gauss-Jordan ini lebih sederhana, lebih singkat dan lebih teliti daripada metode eliminasi Gauss. Nah, pada eliminasi Gauss itu terdapat 3 jenis operasi, tetapi pada eliminasi Gauss-Jordan ini terdapat 2 jenis operasi. Nah, yang pertama untuk contoh soalnya di sini ada X plus 2Z plus 2Y plus 3Z sama dengan 3. Kemudian 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 3. 2X plus Y plus 2Z sama dengan 5. Kemudian disederhanakan menjadi 1, 2, 3, 3. 23, 23, kemudian 21, 25. Untuk operasi matriksnya itu untuk yang pertama baris kedua dikurangi 2 kali baris yang pertama. Kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1. Nah, untuk selanjutnya baris ketiga ini dikurangi 3 kali baris kedua. Untuk baris ketiga dibagi 8 dan baris kedua dibagi 1. Kemudian baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga. Baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga. Dan untuk selanjutnya kedua ini min 1 ini ya. Nah, untuk selanjutnya ini baris ke-1 dikurangi 3 kali baris ketiga. Baris ke-1 dikurangi 3 kali baris ketiga. Nah,
baris ke-1 ini 1, 2, 3, 3 dikurangi 3 kali baris ke-3. Jadi 0, 0, 1, 1 tuh di masing-masing dikali 3 menjadi hasilnya jadi 1, 2, 0, 0. Kemudian hasil akhirnya ini X ini sama dengan. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.